Akhirnya aku serasa kalau cewek itu udah nangis dulu. Setelah lulus pertama kali dapat gaji 2 digit tahun berapa Mas? Kecil dulu ininya uangnya, karena ya di sini kita memang cari uang, ya kan? Tuh. Ada yang bilang kita bekerja karena kita tidak punya uang. Kita bekerja karena kita banyak kebutuhan, Gitu ya, banyak keinginan, tapi tidak bisa semuanya terpenuhi. Dan kadang orang manusia itu tidak cukup misalkan ini, wah coba kalau gajiku segini, dari gaji segitu masih aja. Usia berapa? Usia berapa? Hah? Nikah usia berapa? 27 ya. 2015 aku. 2015. Berapa itu gaji? Dulu itu 6. Ya 7 lah. 6 juta 7 juta itu. Kasih istri berapa Mas? Kasih istri dulu waktu pertama nikah aku ngasih 1,5 juta. Kan masih sama ibunya. Oh iya betul. Ditinggal 1,5. masih ikut orang tua. Kesini naik setahun sama mertua, nggak punya apa-apa, nggak punya piring satupun, karena semuanya ada. Makanya nggak enak kalau nikah itu. Saranku mending misah, ngontrak kah apa biar kita bisa belajar. Udah gitu ngontrak setahun di mertua, ngontrak hampir setahun. Anak tunggal dia? Anak tunggal istri? Anak pertama. Orang pertama. Iya, adiknya 1, punya 2, adiknya laki-laki. Udah gitu bikin rumah itu 2017. Wah, dari 2017 aku puasa itu sampai 2020 karena punya cicilan kan gas rumah. Wah, itu mengerikan itu. Kurang terus gaji cuma 6 juta. Cicilan ke bank aja hampir 4 juta lebih. Belum lagi itu udah ada anakku itu 2017. Sekarang usia berapa Mas? Sekarang anakku usia 5,5 tahun. PAUD. Yang kecil kemarin baru lahir, baru sebulan setengah. Seru memang namanya. Tapi pas punya anak ada aja ya dapat gitu rezekinya. Ada aja, nggak usah takut. Tiba-tiba butuh gitu. Iya. Ada kata Sujiwo Tejo begini, kalau kamu ingin menghina Tuhan, nggak usah kamu injak-injak Al-Quran, katanya, ya toh? Nggak usah kau hina Nabi, nggak usah kamu bakar Injil atau bakar kalau Kristen loh ya, bakar salib kayak gitu. Cukup kamu takut besok tidak bisa makan, itu kamu sudah menghina. Bener ya toh? Lah udah ada yang ngatur kok. Kau tinggal jalani aja, yang penting ikhtiar. Nah, itu. Aku jujur selama ini aku mikirku gini ya. Nantilah. Yang penting sekarang kamu cukup gitu. Nah, berapa hai. Istriku kadang gimana kalau nanti nggak cukup? Alah, nggak usah mikir nanti, gimana nanti aja. Tapi alhamdulillah ada aja. Entah itu gaji kita lebih, tapi pasti ngepas. Karena kan buat bayar anu ya toh. Tuh, entah itu gaji kita lebih, kalau enggak gaji kita kecil tapi bayaran di luar tanggungan keluarga itu kecil juga. Aku doang ya berarti yang nggak bayar apa-apa ya. Kamu bayar buat jalan-jalan aja paling. Tuh, tapi benar Ki, yang namanya kita udah berkeluarga itu beda. Pikiran kita itu udah jauh ke depan itu udah mikirin tuh, gimana nanti anakku ya. Itu gimana nanti kalau aku punya anak nih. Itu aja. Iya. Terus kadang orang bilang banyak anak itu banyak rezeki.
Ada itu bagusnya. Kalau yang jeleknya banyak anak itu nanti sengsara kelaparan katanya. Mending kalau orang kaya ada yang salah. Dan yang benar itu yang tadi banyak anak itu banyak rezeki. Tapi tanggaku itu ada mas, orang nggak punya kan, orang Jawa dulu kan banyaknya punya rezeki itu kan. Orang nggak punya itu anaknya belum punya. Dan sekarang pas banyak itu kan TKW gitu, TKI gitu. Anaknya pergi sana. Anaknya sama semua ke Korea gitu kan, ke Hong Kong. Akhirnya kaya kan? Akhirnya rumahnya Ya, apa namanya mas, itulah. orang di gunung itu sekarang di tempat itu rumahnya itu paling gedungin gitu. Ya itu makanya Mobilnya kenapa dua. kenapa banyak rezeki itu setiap Sekarang anak ya itu membawa rezeki. Orang-orang ngeliatin dia jadinya tuh jadi ternyuh gitu. Orang tua aku aja dulu kan aku keluarga besar 9 bersaudara. Aku anak keempat, adikku 5. Mantap banget. Iya, almarhum 1 kakakku itu yang cewek. Adikku 5 yang paling kecil itu, yang paling bungsu itu sekarang kerja di Riung tapi di set EBH. Cowok baru setahun lebih lah. Tes bayar rekomendasi. Ini ikut BMC. Ikut BMC di Garut pas ada penerimaan Garut. Yang di Garut ya? Ya. Tahun berapa? Tahun kemarin? Tahun kemarin 2 tahun lah adalah kalau sekarang itu kurang lebih. Garut. Sebelum di Riung adikku itu kemarin. Sebelum di itu CBH? Di Melak. Dekat ya, pindah doang berarti ya. Ke Melak baru 4 bulan langsung pindah ya BH. Itu bukannya banyak anak banyak rezeki, setiap anak itu bawa rezeki, bener itu. Bener. Aku loh punya rumah pada saat anakku sudah lahir. Itu kan. Padahal logika loh. Iya, logika. Punya bayi, punya kebang, mikir bikin rumah. Iya, bikin rumah. Gaji ya tersebut pas lah kalau pas itu. Tapi ada aja. Nah, sekarang yang kedua lahir. Istri pernah protes gak mas? Kamu kasih segitu? Enggak pernah. Ya sampai sekarang dia nggak tahu gaji. Ya? Iya, sampai sekarang dia nggak tahu gajiku berapa. Benar. Nggak pernah nanya, aku nggak bilang. Yang penting dikasih. Yang penting kasih. Kalau sekarang 3,5 juta. Karena kan sama sekolah anak. Terus istriku itu sekarang ngebiayain sekolahnya adiknya yang di SMK kelas 3. Karena bapak mertuaku kan ya orang biasa lah, petani. Ngerti. Tuh, kalau aku nggak pernah ini, kalau aku pikiranku gini, mertuaku orang tuaku juga gitu, nggak pernah aku misalkan wah ibumu ini enggak. Tapi akan beras bagi 2. Pernah nyindir gitu gak? Kan gimana? Orang tambang kan gajinya banyak gitu. Kalau itu banyak tetangga istriku itu, mereka tahunya itu yaitu gaji tambang Kalimantan besar tapi pengeluarannya juga ya besar. Tuh itu udah nggak aneh kalau kayak gitu. Tergantung ditanya aja. Kalau aku ngapain ngurusin mereka bilang gaji besar, aman lah ya. Aman nggak orang bertanya? Aman. Istri aku sama istriku beda 9 tahun deh. Iya mantap. Aku 87, istriku 96. 9 tahun loh. Bukannya aku bangga lah kalau tahu istriku kayak apa itu di daerah istriku itu, ya kesebut pantes lah. Tapi kok bisa aku sejelek ini loh? Beneran. Aku juga heran loh kok. Pernah nanya gak sama istri? Kalau nanya enggak, cuman aku heran gini pas sudah nikah itu kok mau gitu. Iya itu loh maksudku. Pernah nanya kayak gitu. Padahal mantan boy, kalau aku tahu mantan ada yang di tetangganya dia itu pengen betul ke istriku itu. Ingat aku malahan pas belum nikah itu aku pas main ke rumah istriku tuh aku pernah kalau orangnya enggak langsung tahu. Enggak nahan aku itu loh di depan pas mau masuk gang kan, gang. Tapi temannya yang lain, "Kau mau kemana?" katanya. "Mau ke rumah teman," katanya. Aku udah tahu ini pasti suruhan siapa namanya Rudi. Wah gantengnya Ki, bener. Ganteng orangnya. Ya, Mojang Sunda lah ya. Badannya itu kayak si Rosi tapi putih. Mojang Sunda lah ya. Padahal aku jarang di Kalimantan, makanya aku coba.
Aku dari dulu prinsipku satu, aku percaya apa? Melamun. Apa yang kamu lamunkan itu pasti suatu hari nanti terjadi. Waktu aku nggak punya kerja ya, nganggur, sambil tidur sambil berak pun aku ngelamun gini, coba kalau aku gaji itu ya gede, kataku 2 juta 3 juta 4 juta, aku bisa ngasih orang tua, bisa beli ini, bisa. Nggak kepikir aku bisa ke Kalimantan. Lewat mana coba? Ya toh? Mana ada rekrutan Bandung? Nggak ada rekrutan Bandung. Ngasih orang tua berapa mas? Aku ngasih orang tua kalau pas satu sebelum nikah dulu 1 juta, kadang 2 juta. Kalau sekarang udah nikah 500.000. Kalau punya 1 juta, tapi beras aku yang belikan. Ibuku, mertuaku aku belikan. Aku dulu itu, makanya aku kadang ngelamun, wah kalau aku kerja di Kalimantan kayak gini kan banyak orang yang bilang hati-hati. Dari 1,2 terus jadi 6 juta, nangis gak mas waktu itu? Aku yang kaget itu lucu apa coba, dari 1,2 jadi 4 juta. 2013 kan bulan sekarang itu misalkan aku bulan kemarin aku diliatin terus kayak aku gitu kan ya? gaji kan 1.200.000 1.250, nggak ada slip gaji di Maxi itu. Dilihatin cuman masuk aja di ini di SMS banking. Pulang kerja, dilihat, kok 4 juta kataku. Kok traktir itu teman gue. Kita makan. Aku kira Maxi itu salah kirim. Maksudnya lebih lah, lebih salah ngirim gaji kan. Ku traktir makan temanku Gunawan, Maptu. Pokoknya semua itu ku traktir. Ada 6 orang kalau nggak salah. Makan pulang. Iya, di Kalimantan, di Banjarmasin. Di masih ya. Udah gitu pulang, sampai jalan itu ketawa-ketawa, bilang gini ya temanku si Gunawan, ingat aku, tumben banget bro katanya, ngapain kamu jarang-jarang katanya mentang-mentang udah gajian. Aku nggak tahu kalau ternyata kita tuh bareng-bareng tadi aku nanya apa aku dapat rezeki gitu. Bilang atau lu kenapa katanya, setelah makan baru bilang. Iya, setelah makan ini lo bilang, masa kataku gaji itu 1 juta 4 juta, harusnya kan 1.250. Ini kelebihan ya, tahu maksimum, makanya aku bagi-bagi, temanku ketawa semua. Oh iya. Tahu-taunya apa? Ternyata kita gajian bareng-bareng. Iya kan? Macindol. Taunya bareng-bareng itu? Nah, taunya bareng-bareng nanya memes. Pada ketawa lah. Udah kita ngobrol. Ambon, kalau tahu Ambon itu. Pak Amri mekanik itu. Amri. Ya. Itu kan sama aku itu dulu waktu jadi mekanik. Ambon yang ngomong, Cuk, bego katanya. Apa Bon kata? Kamu itu udah dapat overtime, Cuk. Pas kulihat, Bon pernah lihat ini bankingmu, ngopo katanya sambil ketawa. Lihat dulu kataku pas dilihat, gaji kita sama, bajindul. Aku malah traktir kalian yang gajiannya sama kataku, sama aku kurang-kurangin. Kata temanku, ya kita kan nggak minta katanya, saking senangnya gitu. Dulu kayak gitu aku ke ibuku juga bilang, Bu, aku punya gaji lebih dari 1 juta. Aku sampai bisa bayar utang bapak aku ke saudaranya. Udah lah ya. Pinjaman. Tapi yang paling ngeri perjuangannya sama istriku lah. Kita pernah puasa loh. Saking karena kita pengen punya rumah itu kan. Berjuangin 2 tahun ya mas? Maksudnya puasa itu nggak cukup sampai sebulan loh. Yang ku kasih bayangin udah ada anak. Itu istri harus kerja? Enggak. Akhirnya? Istriku nggak kerja. Kirain harus tiba-tiba jadi kerja ngapain gitu. Cuma dikasih 1,5 juta sebulan. Aku sampai mikir tuh gini, sampai kapan aku kayak gini ya? Gimana caranya? Cuman ya itu, aku percaya itu pasti anakku bawa rezeki. Bener, alhamdulillah. Gak pernah aku sampai minta-minta. Kalau minjem ya, minjam teman. Tapi alhamdulillah aku nggak nyampe lama. Minjam bulan besok bayar. Gitu. Alhamdulillah. Yang enak itu loh mas. Bulan besok bayar. Iya. Berapa itu? Apalagi kalau kitanya maksudnya bukan continue bulan besok ini aku kalau butuh lagi kan butuh lagi susah, itu ya kan. Mesti gitu. Aku dulu sering minjem kalau pas kurang kesini alhamdulillah nih. Kadang tuh jadinya kayak nggak enak gitu loh mau kan. Aku kalau dihitung apalagi saudara dari bapak, uang berapa itu yang minjem 1 juta lah,
Tapi aku paling gak bisa loh nagih. Sumpah. Gak enak rasanya. Aku mending minjem ke orang lain loh. Timbang aku nagih loh. Gak tahu aku Tapi kalau orang lain itu gimana ya? Enak betul minjem ke kita itu loh. Kayak kita itu punya uang banyak itu loh. Iya betul. Apalagi kalau yang dari kampung kan, dari daerah. Wah percayalah bos katanya bos. Tapi giliran aku nggak punya uang, daripada aku nagih aku mending minjem. Karena logika loh, uangku tuh ada di luar, tinggal ngambil ya kan? Toh kalau kita ngambil ya intinya antara mereka bayar atau enggak itu loh. Cuman kalau aku hitung wah tahu ada berapa ya, itu itu tadi tadinya kayak gitu. Cuman saranku itu kalau yang belum nikah, nanti pada sudah nikah jangan sampai berhenti ngasih ke orang tua, apalagi ke ibu. Benar, meskipun sedikit nggak akan sengsara gitu. Uang itu pasti ngalir, mertua juga harus disamain meskipun nggak rata. Maksudnya sama itu tidak harus rata loh ya. Tuh, aku juga ke mertuaku kadang ngasih, kadang enggak. Tapi mertuaku kalau butuh apa-apa aku kasih gitu. Makanya istriku bilang gitu ya, dari istri ngomong gitu. Gak enak katanya. Kenapa gak enak? Kataku ibumu, ibuku juga. Gak apa-apa. Mertuaku juga kadang ngomong merepotin terus katanya. Gak apa-apa bu kataku. Kalau aku pikir, aku sempat bilang gini. Oh iya, anak pertama ya. Bu kataku, kalau mau hitung-hitungan kataku, ibu itu ke mertuaku loh ya. Ibu itu sama aku tuh nggak seberapa. Udah rawat. Iya. Ibu itu dari mulai ngelahirin loh, sampai sekarang anak ibu bisa ngerawat aku sama anakku itu kan. Itu nggak bisa aku bayar kataku. Kalau masalah uang yang penting aku doain aja kataku. Yang penting aku minta doa supaya aku sehat, pekerjaan lancar, kerja selamat, rezeki ada terus kataku. Nggak susah pada saat kita butuh, nggak susah. Aku gitu aja ke mertuaku, ke istriku. Makanya segera kalau udah ada calon segera nikah. Jangan ditunda-tunda, nunggu apa lagi. Gajinya segitu ya mas, aku bingung ya. Jangan mikirnya gini, nanti aja nikmati masa muda dulu. Aku udah pengen mas dulu ya, dari setahun yang lalu itu. Ya udah, yang penting ya itu gajiku segitu ya. Yang apa beda ada yang mau gak ya? Nah, yang namanya rezeki itu sama jodoh itu berimbang. Setiap kamu punya tanggungan, di situ rezekimu dilebihkan. Ya harusnya gitu. Benar. Aku mikirnya sebenarnya gitu, cuman kadang gimana kayak minder gitu. Kok minder? Minder itu kalau kita nggak punya kerjaan baru kita minder, nggak mau nyari kerja, maunya itu cuma tidur aja, itu yang harus minder. Kalau kita punya kerja, orang sekarang gini loh, kita masih mending di sini sebutlah kerja kantoran. Orang yang kerjanya di sawah pemulung aja punya istri, iya, mereka nggak mikir, kalau masalah material itu belakangan lah. Yang penting niat kita aja dulu, ikhtiar. Yang namanya kita dikasih beban, pasti kita dikasih kekuatan itu. Aku mikir kayak gitu. Dimana kita dikasih beban, pasti Tuhan itu ngasih kelebihan juga ke kita. Tuh. Mungkin siapa tahu nanti misalkan kamu dan orang tua ada semua ya mas? Masih ada semua ya? Alhamdulillah kalau orang tuaku sama mertua ada sehat. Ibuku sakit-sakitan sekarang. Tapi ya masih mending lah, nggak terlalu parah. Ya sakit orang tua gitu ya. Kalau udah ada calon buru-buru cepat-cepat, nggak usah nunggu lama. Iya, nggak usah nunggu lama. Pertama kita masih punya kerjaan, ini kita harus bersyukur loh. Jangan minder loh dengan gaji segini, dengan profesi kita kayak gini. Karena apa? Orang lain itu di luar itu masih banyak yang nganggur itu. Iya, kita itu segini tuh, udah kaya banget gitu. Kasih sehat aja udah jadi orang kaya kok. Kaya betul kita itu, udah dikasih sehat, pinter, punya gaji, kerja naik pesawat. Ayo, yang lain itu cuman cangkul, bawa cangkul itu loh. Yang lain itu delman, itu sebutlah di bawah kita. Kita itu udah dikasih kaya.
Ada orang kaya nggak punya kaki, kanker apa-apa. Kita itu nggak punya masalah apa-apa. Kaya banget itu. Nah, jadi nunggu apa lagi? Cuman saranku, nunggu yang mau. ada yang mau itu banyak, tinggal kitanya aja. Kita jangan menutup diri ke orang lain, apalagi ke wanita. Cewek itu dia paling suka ditemani. Bener Ki. Kalau aku bukannya betul Mas, bukannya mau bangga, bukannya tapi kan kita di sini nggak di sana benerin. Kita di sini memang terbatas, tapi kan ada media sosial sekarang, medsos. Aku kalau kamu mau tahu aku cara mendekati cewek-cewek mantanku itu ya, ada beberapa lah, meskipun aku jelek. Ini jujur-jujurin ya? Iya, jujur ya aku ini ngasih pengalaman. Penting Mas. Meskipun aku jelek, aku punya mantan Mas. Tips Mojang Bandung. Kau tahu Pak jurusku apa? Laki-laki itu harus pintar ngeracik bahasa. Benar. Itu aku nggak bisa bohong ya Mas. Aku bukan bohong. Oh iya, maksudnya mengolah kata. Ya, harus bisa mengolah kata. Kalau ke cewek, aku dulu sama temen-temen paling suka apa coba? Kita bukan taruhan. Siapa yang dapetin dia enggak? Aku paling suka sama temanku gini. Ayo, dia itu punya cowok tuh. Bagaimana caranya kita deketin cewek itu tapi jangan sampai putus sama cowoknya. Cuman buat dia itu senyaman mungkin sama kita. Bener aku. Itu ku benar-benar aku dalamin dulu waktu masih bujangan itu kan. Gimana sih caranya? Kalau aku gini, cewek itu paling suka ditemenin. Jadi teman lah dulu kita itu, jangan langsung nyosor. Kalau langsung nyosor ya pasti nggak mau lah. Jadi teman dulu, temenin terus ya sebagai teman. Jadilah kita itu menjadi pendengar yang baik. Jadilah kita itu menjadi lawan bicara yang enak buat dia gitu. Kita kan cewek itu paling suka di gini, apa namanya? Pokoknya sanjung. Apa yang dia disanjung, apa yang dia omongin kita itu benarin aja. Oh iya bener kamu gini. Tapi gimana ada satu kekurangannya, jangan kita benarin, kita kasih tahu oh, kamu tuh harusnya kayak gini, saran dari ini. Aku itu cewek dulu itu kayak gitu, modal apa, modal HP ya, jarang ketemu di kota. Iya, kita di hutan kok. Dulu sebelum aku nikah. Iya. Pas aku pengangguran. Iya. Kan sama aja kan kalau di sini sekarang, cuma sekarang kan bisa. Percaya gak? Aku minder kalau ke cewek. Pertama aku pendek, kedua aku hitam. Bener aku paling minder itu kalau ketemu. Di HP nelpon tiap hari itu nelpon lu temenin sampai dia itu bilang gini, kamu kemana sih? Kok nggak ada? Biasanya kamu tiap pagi itu katanya ya. Yang hilang gitu ya? Itu sengaja aku. Sengaja. Pokoknya aku seminggu 2 minggu terus meskipun nggak dibalas ku WA. Jangan lupa makan gini-gini. Jangan lupa tidur, istirahat yang cukup. Nggak dibalas kan sama dia kan? Terus saja aku WA. Coba aja dalam waktu seminggu atau 10 hari. Hari ke-11 jangan kau WA. Nunggu itu. Mana ini? Biasanya ada. Hari kedua jangan dulu, biarin aja tahan sama kita. Hari ketiga atau hari keempat aku yakin dia yang WA duluan itu. Sumpah itu. Wah, kealamin sama aku itu. Sampai-sampai dia nge-WA. Bukan WA dulu, BBM. BBM. Ku buka aja enggak balas. 2013-14 ya? Iyalah, pokoknya teman BBM, BBM Android itu kan. Aku SMA itu. Ku buka, iya, ku buka, nggak ku balas, ku biarin sampai nelpon itu. Nelpon. Bangkat, iya. Kenapa? Kamu kenapa katanya biasanya kamu marah. Iya. Kamu marah katanya. Enggak, kataku enggak marah. Terus kenapa enggak dibalas biasanya kamu? Aku langsung gini, kehilangan ya kataku. Iya, kehilangan ya kataku. Makanya jangan sok-sokan kataku. Kalau sama aku itu balas lah. Tapi lama kelamaan bercanda akhirnya benar. Dianya dapat sama kita beneran. Dulu zaman baik banget disuruhnya loh. Dulu terima padanya. Nggak pernah lah pokoknya dari fisik. Iya, dari fisik aku jauh. Dari segi barang nggak punya. Yang lain itu pakai uang, pakai anaknya orang biasa ya. Cewek itu jangan memperlihatkan keadaan kita. Perlihatkan kita itu kurang. Kalau dia mau nerima, jalanlah sudah.
Tapi kalau dia nggak mau, pada saat kita lagi punya aja, wah kita gaji kita segini nih, itu dimanfaatin malah kita itu. Terus aku paling anti seumur umur aku, baru sekali aku ngasih ke cewek itu apa pulsa. Woi, aku paling secantik aku pun cewek itu aku kejar, tiba-tiba dia minta pulsa, aku tinggal itu. Nggak tahu nih, heranan. Dalam hatiku itu pikiranku, anjir, kok masa iya kataku pulsa aja nggak kebeli itu loh. Yang paling parah apa, temanku kejadian kayak gini. Ceritanya pacaran, bilangnya nggak ada pulsa, nggak bisa nelpon, nggak ada kuota buat internet. Ternyata apa? Diisiin sama temanku lah, sama pacarnya. Ternyata malah selingkuh, dipakai nelpon sama pacarnya yang lain. Sakit nggak bayangin? Sama aja dengan kita ngemodalin ya kan? Iya. Aku kalau makan, oke. Ayo makan, kok mau sepuasnya kan, makan apa kan? Kalau kita makan bareng-bareng kok. Barang oke lah, 1-2 kan kita belikan, nggak apa-apa. Dalam masih batas wajar. Tapi kalau untuk pulsa atau uang, wah, jangan. Jadi ujuk kau dimanfaatkan. Gitu. Pertanyaan mulai apa? Dari gaji 800 1,2 4 juta 6 juta tiba-tiba jadi 2 digit. Lama dapat 2 digit. Pernah kepikiran ya nikah lagi? Ya enggak.